Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, tuan-tuan guru kita Al-Ustadz Ahmad Ghawus beserta Al-Ustadz Hibni dari Pematang Bulu, beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Irwin yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak sanggup kalau harus sembahyang 50 kali dalam sehari semalam, karena memang kita ini hidup dalam sehari semalam diberikan kesempatan. Selamat datang. Kenapa kada padat? Guru kita Al-Ustadz Hindra dari Banjarmasin. Kada pada sidin pada data anak surprise mungkin malam ini. Sampai mana berku tadi? Nah, kata Nabi Musa, kada sanggup karena kita ini hidup sehari semalam cuman dikasih waktu 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang dibagi rata berarti 20 menit sekali sembahyang. 20 menit sekali sembahyang, kada sawat ma apa-apa lagi. Ibu-ibu gin kada sawat bemasak, hanyar menghidupi kompor, belum menggurak banyunya, azan pulang, mati idin pulang, kompor sembahyang pulang, imbas sembahyang sambung pulang menghidupi kompor, hanyar menggurak banyunya, belum dibuat beresnya, azan pulang, sembahyang pulang, kabila makanan. Kan kesian. Lakian gitu juga. Nang laki hanyar menculup silawar, hendak begawi ke kabun, azan pulang, pacul pulang, silawar, sembahyang pulang, kena pasang pulang, silawar, azan pulang, pacul pulang, dijamin silawar rabit di tangan. Ada saat begawi, nang kasihan nasib kaum, ada kau beli ke rumah, dijamin kaum tuha dalam masjid. Oja Nabi Musa tawar aja,
Akhirnya ditawar, bebulik-bulik tertinggal 5 lagi. Yang 5 nih kada kawa ditawar lagi. Siapa orang berani meninggalkan sembahyang 5 waktu? Tadi sudah dibaca syairnya. Di dalam hadis ada 15 macam siksaan. Di antara 15 itu, karena di alam kubur disiapkan ular yang besar apabila mematuk cukup sakitnya hagin 60 tahun. Kalau inya mematuk 60 tahun kedihilang sakitnya. Ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau kita berjalan dari kepalanya bulan Rajab, bulan Sya'ban hanya sampai. Kira-kira ular itu panjangnya, kepalanya di hadapan rumah ini, buntutnya di higa rumah Ayu Tinteng. Jauhnya. Kita ular sambur 2 meter aja masuk ke kamar anak, lacong sana lacong sini, membangunkan anak. Tapi kenapa anak kada bangun subuh, kada dibangunkan? Padahal ular yang menghadang perjalanan sebulan. Kalau di dunia kan cuma 3 meter ular samburnya, dan itu pun kada mesti menyambur. Maka itu kita berusaha sembahyang jangan ditinggalkan. Tapi kalau kita memelihara sembahyang, 5 kemuliaan yang Allah beri. 1 saya ambil, yarfa'u anhu diqal aisi. Allah hilangkan rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya merasa damai, merasa tenang, merasa tentram, tidak susah hati, tidak gelisah. Apa yang ada dianggap nyaman. Hari hujan, alhamdulillah, banyu kada menukar. Hari panas, alhamdulillah, jamuran kering. Ada berduit, alhamdulillah. Kada berduit, nasiblah. Mau diapakan? Sudah kada berduit, bini bermamai, laki merangut, anak merajuk, mintuha 4 campur, naik tensi, keluar duit, menukar peramik. Ternyata orang mengeluh ketika dapat ujian hidup bukan bertambah nyaman, tapi bertambah sulit. Maka itu jangan mengeluh kita hidup. Amalannya sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalau kita mengeluh tambah parah. Ada kisah orang bercabut gigi 10 orang keimbai, lalu beantri seikong berdahulu. Lalu nang berdahulu ni tadi kada tahan menahan sakit, takut ciak siden. Dokter berenai aja. Akhirnya disiapkan dokter obat, tulis nang nota sekali bayar 2 juta. Oh jangan bercabut, kenapa maka 2 juta? Maka ulun mencabut sebilahannya, semalam sebilah 200 juga, kenapa 2 juta? Jadi dokter tahu lah ikam maka 2 juta, karena ikam ni baku ciak. Makanya 2 juta. Apa sebab? Karena ikam baku ciak, pasien kunang 9 bulikan, ada jadi bercabut gigi. Coba seikong sebilah aja bercabut 9 bilah. Kalau 9 bilah kan kali 2 berapa? 1,8 juta, ambatmu 200, pas saya 2 juta. Makanya kita ni jangan pakai mengeluh. Mengeluh itu tambah masalah. Hidup ni santai saja. Apa nang kita kehendaki kada dapat, jangan sedih hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di dunia ni 2 aja. Pertama, jangan sedih hati. Nang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Selesai. Apa nang kita kehendaki kada dapat, berarti itu bukan ambat kita, dasar ambat orang juga. Rezeki, nasib, jodoh kada pernah tertukar dengan orang. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, rezeki, nasib, jodoh bagaikan bayangan. Kemana kita pergi, bayangan umpat. Anak dia jejak kurang ke bayangan tetap kada tertinggal. Kenapa? Karena itu bayangan kita. Tapi kalau bayangan orang, lelah kita hidup menyasahi bayangan orang. Kalau itu kada rezeki kita, tetap kada. Kita nih sehebat apapun kada ada yang dapat menembus pagar takdir Allah. Ada orang bahari bisa meramal, sepalih bujur banyak luput. Orang ini meramal, ternyata telapak tangan anak ini ada ciri-ciri mati disambar buaya. Lah abah mamanya kan takutan lah kalau kubujur ramalan nih. Maka pindahan ke pegunungan, dijual habis rumah nang di tepi sungai. Sekalinya anak nih ganal bisa begawi. Umpat mencangkol, tercangkol betis, luka, infeksi, benanah, buruk, mati. Setelah diselidiki apa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Nah lah. Lapas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya bila menukah cangkul, jangan cap buaya, cap hayam aja. Jadi mau nyama matuk ada memati. Ada kisah lagi ulun dapat di YouTube nih. Ada kisah orang ini bakawan baik awan malaikat Israel.
ngarannya Adul. Ulun minta maaf lah mun sama ngaran. Adul nih pokoknya patuh banget dengan malaikat Israel, bekawan. Kemana-mana bisa mun baca teleponan tahulah ada mungkin, tapi kan patuh banget. Nah rupanya suatu saat malaikat Israel ini membaca takdir. Rupanya takdir nang berikutnya isok nang bakal dicabut nyawa Adul. Waduh, ya malaikat Israel ini kada nyaman Adul nih, mun kada bepadah bedhulu. Akhirnya tulakai malaikat menemui Adul. Dul, minta maaf, ikam isok kena giliran mati. Mai jadul, aku masih anom. Ada kawa dulu aja, takdir kayak itu sudah. Kawal aja Adul dihurupi awan yang lain. Coba Adul aku melihat catatannya, soal di Adul paling atas. Itu ke bawah 4-5 tahun, 10 tahun hanya ada ngaran Ihak. Ihak ini bertanggung Adul. Jadi Adul kawal buhu pon Ihak ini nah. Ihak ini tuh ada 2 kali mati bini, ada sadangannya mati. Oh jenang malaikat kada kawa dulai. Itu sudah takdir. Bah Adul masa kita kawan kada bisa membantu. Apa gunanya kawan kalau kada bisa membantu kawan? Jenang malaikat Israel kawan-kawan juga, tapi kan takdir kita kau diuga-uga. Majadul kan ini rahasia kita berdua, kan Ihak kada tahu juga. Kada bisa aja malaikat bila datang ajalnya tetap. Tapi kada itu pang pembicaraan ini kisah aja. Sekalinya, oh kayak itu kah Jadul. Mohon kayak itu Jadul, pian jangan lakas bulik hari ini. Kita menjarang banyu holo, kita ngopi aja holo. Karena kisah malaikat bisa ngopi. Amun aslinya kada bisa ngopi, malaikat nginto kayak kamu bisa ngopi, makannya kada bisa. Mulahkan Adul kopi, sangakan goreng pisang. Lalu malaikat tadi memakannya kayak goreng pisang wan kopi tadi dalam kisah. Amun aslinya kada. Rupanya kebanyakan kalau makan kekanyangan, taguringan. Begitu taguringan, Adul punya kesempatan baik untuk merubah takdir. Ambil Adul buku catatan tadi, hapus Adul ngaran paling atas. Pindahnya kandang paling bawah. Ihak nang di bawah naikkannya ke atas. Nah Jadul selamat, Ihak esok mati. Rupanya begitu malaikat tadi bangun, aduh ya malaikat nyaman banget dulai. Masakanmu, banyumu, aku nih kada kau membalas apa-apa kecuali ucapan terima kasih, dan aku karena kebaikanmu aku kada jadi je malaikat mencabut nang paling atas, aku nang paling bawah aja. Nah Jadul selamat tam, maka terpindah ke bawah dah. Ada kawa bu ay lari dari takdir, ada kawa kayak apa aja hebatnya. Maka hidup nih jangan sedih hati, santai saja, sibuk akan diri dengan ibadah. Kemudian malam ini sedikit lagi nah dirangkul dengan acara haul Abah Guru Sekumpul, Sahibul Wilayah Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq, kemudian guru-guru yang lain dan haul jamaah. Nah ini kita niat sama memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Kalau kita nih memuliakan orang yang dimuliakan Allah, walaupun kita kada mulia belum, maka sesungguhnya kita akan jadi mulia. Karena Nabi menyuruh akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Muliakanlah ulama karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapa memuliakannya maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya itu 2. Tapi dalam kasat mata kita bisa menyaksikan Tuan Guru Sapat setiap saat diziarahi orang. Tadi gelombang gancang kada peduli, orang berziarah berunding bot tadi berapa bot pulang berunding menjelang Ramadan ini berulang alik. Itu kan kasat mata kita menandakan kalau bukan wali kayak pang tergerak gelombang bedangong nento, maka bibinian paling ketakutan di gelombang. Mau nelakian bisa ketakutan dahulu dah, nang ada bisa bakunyong. Tapi orang tetap, apalagi kemarin ulun menyaksikan haul Abah Guru Sekumpul itu kalau kada wali kada itu diberitakan nang hadir di atas 3 juta, memang bujur. Kenapa? Karena ulun menyaksikan seorang. Ulun ini ada jadwal pagi Ahad, lalu ada usul diginsel jadwal. Kemana mengginsel? Mun jadwal sudah penuh sampai 30 hari di sana. Jadi kata yang satu batalkan aja. Jauh kayak ini aja. Kau takutan kada hadir, jinah berdulu. Aku bagaimanapun kada membatalkan undangan.
Karena kalau dibatalkan undangan bertentangan dengan abah guru sekumpul. Awak hendak ke situ kalau kau kada kau masuk juga masih ditelepon ulun pagi Ahad paling lambat harus masuk ke sekumpul. Kalau kada kawa marah ulun pasrah aja. Pagi ulun mengisi daerah Anjir itu lebih kurang 60 kilo jaraknya. Azan zuhur ulun masih di Jambatan Berito dah. Tapi alhamdulillah begitu dari situ ulun melihat orang nang tulakan tuh kayak apa nior hanyut. Bajurut, ada yang tersangkut, ada yang terhanyut, tersangkut, terhanyut. Kenapa? Karena makan gratis kebanyakan. Nang mengandang tuh banyak. Kami tuh kalau mobil hendak membuka penuh mobil tuh nasi bungkus. Kayak peniup hanyut, tersangkut, maju. Kami membilok pulang sampai di Banjarmasin kada kawa lagi penuh. Maka Banjarmasin ke Martapura tuh kada kurang sejam. Situ sudah penuh, perjalanan mobil sejam. Sudah penuh, akhirnya kami menyimpang ke kanan, saluk sana saluk sini sampai pulang di lingkaran Banjarbaru tuh hendak mengarah ke Martapura, ada bergerak di situ. Akhirnya belok lagi ke kanan, akhirnya tamacit jalan juga kada kau bergerak lagi, turun saya. Begitu turun alhamdulillah para relawan pinandu habis saya diamankannya, dibawa masuk ke dalam itu pakai kendaraan kada kurang 6 atau 7 kilo itu sepadat kayak ini nah, tapi orang kada duduk. Orang masih bergerak, jadi kawak masih jalan, tapi yang menjemput orang dalam, memang pakaian tertentu. Alhamdulillah sampai ke situ, memang betul lah. Kalau 3 juta nang hadir kada kurang, itu kasat mata. Kalau kada wali kada itu. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya bila dipandang menularkan manfaat. Uja almarhumlah Abah Guru Danau, kenapa orang tuh bila dipandang menularkan manfaat? Karena amalannya Al-Quran. Abah Guru sekumpul tuh katanya bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada di dalam jiwanya, hari-hari dibaca, maka hati lembut. Karena hati lembut, nang apa aja kebaikan besarang di situ. Tidak ada kebaikan, nang kejahatan besarang, nang ada hanya kebaikan. Ibarat tanah tuh kalau nya lembut, ada gambutnya. Bahkan hujan ditanam nang apa aja tumbuh. Kadang-kadang ditanam bikin tumbuh, timbai batang kangkung tumbuh, bakar. Nah hebat lagi dihirai orang tumbuh cabai, karena nang behira tadi malam makan sambal bijinya kada lanik, keluar bibit cabai sepakit dengan pupuknya. Napa kada lu pohon cabai dihiganior, napa labat buahnya. Maka kita bila ke kabun orang tetamu pohon cabai menyaurangan labat buahnya, perlu dipertanyakan. Itu hasil orang behira. Ternyata ulama warasatul anbiya dicaci orang kada membalas, dicaci orang doa baik. Kata guru kami, ada kiai ini dicaci orang terus, santrinya kada sanggup lagi, tapi kada wani bertindak karena tidak ada izin dari guru. Lalu datang kepada guru, coba pangpian gunakan hak jawab. Uji sidin kada hendak. Bila aku gunakan hak jawab orang supan, aku izin kada hendak orang supan sebab aku. Kenapa maka itu? Karena tidak ada kejahatan dalam hati, nang pernah dikeluarkan. Nang ada itu hanya kebaikan. Makanya bila dipandang menyenangkan hati, sampai ke gambarnya menyenangkan hati. Di rumah kami tak ada gambar sidin ganal, datang tokeh sekalinya diambilnya, masukkannya ke mobil, berdoa aku mudahan kada talus, sekalinya pas ukurannya, cakap tahu kalau diberi lagi 2 jari kada kau talus. Saking mahabbahnya, di mana-mana rumah ada tuh, di dalam tak ada rumah anu gambar sidin. Aku melihat aja jak mana gambarku dedek. Senunuhan ada, tahulah senunuhan ada tuh di simpang jalan sana tuh, hujan panas apa. Makanya aku bila bulan Maulid, bulan Rajab sama riap dingin awakku, hari-hari berhujan panas, berarti kita belum termasuk ulama warasatul anbiya. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya itu bila bercakap menularkan manfaat. Kenapa? Cakapnya dari hati ke mulut, masuk ke hati. Apa amalannya? Ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Ini kada bercakap kecuali memperbuat. Di zaman dulu ada namanya Ki Hamid, ada bibini membawa anak haloi, hendak minta dipadehiakan. Anaknya ini kebiasaan bawa kucup uyah terus, takutan mamanya kalau kok kena lambung. Ya Ki Hamid bawa burik hulu, minggu hadapan ikam kesini lagi. Sudah minggu hadapan datang pulang, bibini ini membawa anak, dinasihati oleh Ki Hamid, ikam jangan lagi bawa kucup uyah, sekarangnya burik masih. Mamanya terima kasih, Ki Hamid datang mengucapkan terima kasih, cuman penasaran kenapa maka bertimpu kayak orang bertunangan. Biasanya orang bertunangan kan malam Jumat ini berlamaran, malam Jumat dudi penentuannya. Ini memadahi, kenapa kada semalam hanya memadahi. Ujian nang
mamanya, kenapa kada minggu pertama pian memadahi ujaki Hamid macam mana ulun nak memadahi anak pian. Ulun gin waktu itu katuju bakucop uyah juci kalau memadahi orang jesiden. Nah ulun seminggu ni beampih mengucap uyah hanya kupadahi, ternyata orang tu bercakap hati ke mulut masuk ke hati. Itulah ulama warasatul anbiya. Apabila kita memuliakan sidin, maka sambungannya pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Guru Hendra. Beliau berasal dari Kalimantan Selatan. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Tuan Guru Hipni yang berasal dari Pematang Lemut, Kuala Tungkal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ceramah sesi kedua kami mintakan kepada Tuan Guru Ahmad Gaus. Kepada Tuan Guru kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin wa innallaha jalul muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Imam al mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatu wa salamun daiman mutalazimain ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijni min zulmatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li abwabal ilmi wa zayyinni bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ardh bi nuri samsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya alimul ghaibi wasyahadah. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib yang hadir dalam acara ini, para orang-orang tua kita, terutama guru-guru kita, majelis-majelis guru kita yang hadir dalam acara kita pada malam hari ini. Yang jelas di belakang-belakang saya hadir semuanya guru-guru kita. Saya termasuk heran malam hari ini. Di mana-mana tempat orang mengadakan acara, mengundang penceramah, ada nang kosong. Penceramah berisi semuanyaan. Undang ustadz ini, maaf saya berisi. Undang ustadz ini, cecarian orang ustadz. Sekali pada malam hari ini di Grand Citra tak kumpul guru-gurunya ustadz mesin sunyaan. Belakang ini ustadz sunyaan. Han kamu banyakan. Jadi ngalih nih yang pandai di hadapan ustadz nih. Ustadznya di belakang, nang di hadapannya pintar-pintar semuanyaan juga. Han sama-sama. Maka nang ditanding ini tadi hayam saungan lawan hayam berumahan. Nah, yang saungan ini memang sudah lepas ke luar negeri, memang sudah. Ayam berumahan ya situ-situ bang, bokok-bokok. Karena bergerak kemana-mana. Tapi karena disuruh tadi diminta, sudah dapatnya, walaupun kalah tapi melawan. Nah, kata. Yang saya muliakan Tuan Guru Pak Haji Bahrudin Nur yang sudah menyampaikan tausiah, tapi sayang orang Temilahan kita yang hadir malam ini sebulan Rajab ini rindu dengan ceramah beliau. Baru malam hari ini beliau dapat datang. Setuman ampe. Oh,
Oh, kayak itu leh. Yang kedua Tuan Guru Indra katanya. Nah, ini kereta hujanannya baru malam ini tetamu Jahabar dari Kalimantan Jolan. Nah, jauh-jauh datangnya kenapa mang dari Parit Sapat situ yang diundang pulang penceramah. Allahu Rabbi. Ada guru Hipni dari Pematang Lumut dan guru-guru yang lain. Nih guru Syukur ada di belakang. Anggaplah ini latihan ceramah. Juri-juri di belakang kan. Jadi kena bila talu lawas surungi kartu ampeh dinda. Nah, bila salah kena apa namanya? Dikasih pulang kartu lagi. Nilai kurang gitu. Nah, jadi saya ada pendapatnya lah malam hari ini. Yang saya hormati tuan rumah Ahlul Bait serta jemaah sekalian yang hadir dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Pandir itu salah-salah udah. Bercampur gugup. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini mengabulkan hajat tuan rumah. Jadi kada lawas tumat barang naranya hajat tetap kita kabulkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat nanti, bahkan sampai ke yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah, pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan tausiah, entah pandiran haja kah jadi haja juga, yang penting ada berbicara. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam penyampaian saya mungkin tidak sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh jemaah pada malam hari ini. Namun itulah kemampuan yang ada dengan saya. Ya maklumlah tadi hayam berumahan kan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apanya kisahnya gitu Ustaz? Kisah orang bujur uyah aja kayak apa? Hadirnya kita di sini semuanya tujuan ingin menambah ilmu, ingin menambah keyakinan. Yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya kita sudah tahu, yang tadinya sudah yakin menjadi tambah yakin. Kita jangankan kita bapak ibu-ibu sekalian, seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu bapak-bapak sekalian, dia dulunya juga sama dengan kita. Bukan langsung jadi orang alim, tidak, sama lebih kurang kita. Tapi oleh karena niatnya ada orang ceramah, ada pengajian, ada segala macam, langsung dia terbuka hijabnya, sehingga menjadi seorang ulama besar, menjadi orang alim, menjadi ulama besar yang selalu kita dengar ceritanya, Ibrahim bin Adham. Kemudian satu ketika Ibrahim bin Adham ini didatangi ke kawan-kawannya datang ke rumahnya. Kawan Ibrahim bin Adham, kata kawan-kawannya, ini ceramah kamu ceritakan Ustaz. Oh campur ya. Yang dahulu tadi mau luakan kayak itu juga kan, ya aku kayak itu aja bilang. Dari mana tadi? Kawanannya datang ke rumah berdua, bertiga, berempat. Hem, ujar kawanannya. Kau jadi orang alim, mohim leh. Alhamdulillah, ya Ibrahim. Kami ini hem aja dari dahulu, kita kawan lagi halus sampai wahini. Kami kakak ini bang kami nah. Nang bakalayangan, nang bagasing, nang main domino, nang jatuh. Kada ubah kada kami. Sekarang him kasih tahu dengan kami, kasih tahu dengan kami agar supaya kami bisa jadi ulama seperti kau juga. Kenapa kau bisa, kami kada? Kenapa kau bisa menjadi orang alim, kami kada? Apa resepnya him? Padahal kita berkawan dulu lagi halus.
Kau jadi orang alim, kami kada. Ajari kami hem. Oh, kata Ibrahim bin Adham, kayak itu boleh aja. Ada 3 resep, ada 3 cara, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan saya bisa jadi begini. Dulunya kan kita berkawan aja, sesama bekalayangan, bekalikiran, sama-sama. Tapi setelah saya menjalankan yang 3 macam ini, insya Allah saya jadi orang, sudah jadi orang. Jadi kalau kau hendak menjalankan, mengamalkan amalan saya ini, insya Allah kau bisa jadi seperti saya, kata Ibrahim bin Adham. Apanya tuh jakawannya? Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, yang membuat saya bisa jadi begini nih, mengatakanlah, satu ketika saya pergi, orang meninggal, kata Ibrahim bin Adham. Pergi orang meninggal, sampai di rumah orang meninggal saya ikut mandikan, ngapankan, nyembayangkan, mikul mayatnya sampai ke kubur, menggali kuburnya, bahkan saya memasukkan itu jenazah ke dalam kubur. Setelah saya masukkan itu jenazah ke dalam lubang kubur, disitulah pertama terpikir saya, hari ini saya masukkan orang ke dalam kubur, besok lusa mungkin orang masukkan saya ke dalam lubang kubur, dipejak orang, dijejak orang, kerandanya itu nak pejak. Begitulah nasib kita. Kalau aku kada berubah, kata Ibrahim bin Adham, aku surangan yang merubah. Bagaimana nanti? Yang terpikir aku itu satu, kata Ibrahim bin Adham. Yang membuat aku itu berubah itu satu. Kalau aku mati nanti, masuk dibundut orang dengan kain, masukkan orang dalam peti, masukkan orang dalam tanah, timbuni orang dengan tanah, dipijak orang dengan tanah, di atas tanah, pasang orang batu, sehingga tidak dapat aku keluar lagi. Yang menjadi pikiranku, kata Ibrahim bin Adham, siapa kawanku di dalam satu? Siapa kawanku di dalam? Itulah yang membuat aku insaf, tobat. Semua perbuatan maksiat, semua perbuatan yang tidak baik, aku tinggalkan. Aku berubah menjadi orang yang baik. Nah itulah satu. Satu itu pun jadilah. Kalau kita mengamalkan yang satu ini, pasti kita akan insaf. Siapa yang nolong kita? Siapa yang nemani kita dalam lubang kubur? Tidak ada orang. Di Matang Lumut orang meninggal berkawan di dalam lubang kubur. Kada, sini kada juga, sama berarti. Tidak berkawan. Apa gunanya? Kawan banyak, harta banyak, semuanya banyak. Ketika kita masuk dalam lubang kubur, habis tinggal semuanya. Yang kita berkhidmat mencari, yang kita khidmat kumpulkan, ketika kita masuk di dalam, semuanya tinggal. Entah untuk siapa, tahu. Wallahu a'lam. Apa artinya kata Ibrahim bin Adham? Sementara yang di dalam itu yang kita bawa cuma harta kita 3 lapis kain. Itulah yang membuat aku insaf. Semua perbuatan yang tidak baik, semua perbuatan maksiat, semua perbuatan yang bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala aku tinggalkan. Satu. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, yang membuat saya insaf, sadar, sehingga saya bisa menjadi seorang ulama. Pertama, siapa kawan saya dalam lubang kubur. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, berapa ratus tahun saya nanti sudah mati di dalam kubur, yang terpikir saya, apa makanan saya? Kata Ibrahim bin Adham, apa makanan saya? Berapa ribu tahun lagi orang dunia berkiamat, kita masih sudah dalam kubur, berada di dalam kubur, tidak tahu kita apa makanan kita. Inilah yang menjadi pikiran, kata Ibrahim bin Adham. Sementara harta berkhidmat aku nuyuk, duit berkhidmat aku kumpulkan, semuanya bank ada bukunya aku, di semua bank ada bukunya, emas banyak, harta melimpah, rumah, segala macam hiasan ada dalam situ. Sementara pamalar kada suap sedekah. Paham, kada payah nyaring, Bu. Nah, dengan kawan
bawa kawan minum kada suah. Tetamu di pasar minum basungku. Takutan kalian kawan. Apa yang kita makan dalam kubur nanti ibu-ibu, sementara kita tidak pernah bersedekah dengan kawan sama-sama. Masya Allah. Malam hari ini contoh tuan rumah, wah banyak sedekahnya. Kita datang langsung makan langsung, buah-buahan, wadai, banyak segala macam ada. Nah ini orang untuk menyenangkan di alam kubur. Itu semua nanti yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan masuk ke dalam kubur. Itulah jadi makanan kita nanti ketika kita di alam kubur. Bahasanya sederhana saja, tapi coba tolong dipikirkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim semuanya. Berapa sudah? 2. Sebutin lagi habisnya 3 tadi. Nah, yang duluan mau akan handap leh. Yang ketiga, yang terpikir saya, kata Ibrahim Adham, yang membuat saya insaf sadar sehingga semua perbuatan maksiat itu saya tinggalkan. Yang terpikir saya, kata Ibrahim Adham, rupa-rupanya semua hukum-hukum Allah itu berlaku pada umat manusia. Semua perbuatan kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukuman-hukuman Allah itu ada. Tatkala kita masuk dalam kubur, semua itu akan datang jadi hukuman buat kita. Itu yang saya takut, kata Ibrahim Adham. Makanya semua perbuatan maksiat aku tinggalkan. Kalau hukuman kita semasa hidup di atas dunia, panjang urusannya, banyak prosesnya, ada pengacara, ada pembela, ada segala macam. Nah, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itu di dunia. Tapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, kan ayatnya sudah hafal semuanya kan, pamay ya'mal misqala dzarratin. Nah, sekecil apapun kita akan lihat nanti balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih yang membuat saya insaf dan sadar sehingga semua perbuatan maksiat aku tinggalkan, kata Ibrahim bin Adham, sehingga aku menjadi orang yang baik. Kalau kau nak menjadi seperti aku, kata Ibrahim bin Adham, coba amalkan yang 3 macam. 3 macam ini insyaallah kita akan bisa menjadi orang yang baik, kata Ibrahim bin Adham. Sudah lewat semacam, ambil lagi sedikit deh, boleh kan? Satu ketika Ibrahim bin Adham, masih cerita Ibrahim lagi. Ini cerita aja kita malam nih, cuman kan layau ceritanya. Ibrahim bin Adham sedang duduk santai, duduk macam ini, duduk di kursi santai, duduk goyang kaki. Datang seorang pemuda, awak ganal, parut ganal, kulit hirang, berselawar handap, berbaju kada, datang beinggangan, datang berdiri leh, datang ke rumah Ibrahim Adham. Ibrahim sedang duduk, kan dapat atau melihat benar ya? Dia mata orang melihat ke situ biasanya semuanya. Aku melihat, jangan merasa orang paling ganal lah, kada. Nah, lakasnya bang penyinggungannya. Nah, kata yang besar tadi datang. Ibrahim duduk di hadapan. Lapah duduk, nggak berdiri, pulang deh. Apa kata yang datang? Assalamualaikum Him. Waalaikumsalam, kata Ibrahim bin Adham. Him, kau kenal tak dengan aku Him? Tuh Ibrahim itu siapa anehnya? Masa kau tak kenal Him? Kita kawan. Kawan lagi halus dulu kawan kita. Sombongnya pangkau saya jadi orang alim tidak kenal dengan aku lagi. Baju bandak di bawah je, simpai di bawah je bandak. Ingat akan Him? Tak kenal, kata Ibrahim. Memang tak kenal betul. Bujur tak kenal, bujur. Ingat akan kau, sampai ingat kenal. Aku nih Him, kata yang datang bertepuk dada. Semua pekerjaan maksiat aku kerjakan. Judi, merampok, mencuri, main nomor, main babinya.
Ya semua, ya sudah, semua aku kerjakan. Dosa diulangi, yang paham aja sudahlah. Semua aku kerjakan. Sekarang aku ini tahu kau jadi orang alim sudah. Aku datang kemari ini tahu tak kau ini? Kata yang pemuda itu, aku nak tanya dengan kau. Nah, lah baso Jambi pula tak? Baru sekali ceramah diundang orang ke Jambi Pak minggu dulu lah baso Jambi pula. Orang lagi ke Banjar sedang berceramah kedahiran. Ha orang deh. Aku nak tanya dengan kau. Apanya aja Ibrahim? Nak kau takuni. Aku ni semua pekerjaan maksiat aku kerjakan him. Yang aku minta penjelasan dari kau, ada tak dasarnya hukumnya semua pekerjaan maksiat aku kerjakan, dosa aku tak dapat. Itu yang aku minta. Semua gawian yang maksiat tadi mulai dari bertukar nomor sampai bertukar digawi, dosa tak dapat. Ada tak dasarnya hadisnya, ayat Qurannya. Itu yang aku minta dengan kau nih. Sebab aku nih pekerjaan maksiat tak bisa dirubah lagi. Peminum tuh yang semua minuman habis ku minum. Maksiat tuh mulai dari habis pekerjaan. Aku minta dengan kau mencari dasar hukumnya itu dosa aku tidak dapat. Pekerjaan tetap aku kerjaan. Aku hobi main bebinian. Aku hobi main. Udah. Dosa aku akan dapat. Aduh, Cik Ibrahim, di mana mencari dasar hukumnya nih? Nanggawian maksiat, kira-kira ada lagi guru? Nanggurunan dari Banjar, ada lah guru. Gawian maksiat digawi dosa kan dapat ada lah. Bingung Ibrahim. Aduh, tunggu Ibrahim. Asal ada aja Ibrahim nih. Tolong jawab Ibrahim. Aku datang kemari nak jawaban. Bila kau dah jawab aku dah balik. Jawab. Tak dapat dijawab Ibrahim. Banyak dijawab kan. Sama mungkin kita kalau ditakuni kayak itu juga sama. Ada lah dasarnya. Nang boleh main ini. Dosa kan dapat. Hei, ujaran pemuda tadi. Jawab. Amun kayak itu ya Ibrahim aku jawab. Ada tak dosa pekerjaan yang maksiat aku kerjakan, dosa aku tidak dapat? Ada, kata Ibrahim. Ada pekerjaan. Ada jawabannya. Dosa dikerjakan, dosa dikerjakan? Maksiat dikerjakan, dosa tidak dapat. Ayo kira siapa jawab? Nah, dosa dikerjakan maksiat dikerjakan, dosa tidak dapat. Nah, itu yang aku mau, kata yang nang baju bandak di bahu tadi. Nah, itu boleh. Jadi maksiat aku jalan terus, dosa aku ke depan. Nah, begitu maunya. Sama orang wahini kayak itu juga hendaknya. Dosa gawian maksiat. Nah, ketujuh kan? Nah, kalau ada jalan keluarnya itu pasti ketujuh aku gen hendak juga. Nah, ada berapa hem? 4 kata Ibrahim. 4 macam. Boleh kau kerjakan maksiat, tapi kau dosa tidak dapat. Sampaikan him, aku hendak benar mendengar nang itu tuh nang ku cari selawasan nih. Kata pemuda tadi. Nang lain aku kadang cari, yang kadang dapat dosa itu aku hendak. Pertama kata Ibrahim bin Adham, dosa kau tidak dapat. Silakan kau kerja maksiat, dosa kau tidak dapat. 1. Kau hidup di atas dunia ini, carilah Tuhan selain daripada Allah. Bila ada Tuhan selain daripada Allah, tuh kau maksiat boleh, tidak dapat dosa kau. Tapi kalau kau masih mengakui Allah Rabbi itu adalah Tuhanmu, tetap kau kena dosa. Munka itu ya Ibrahim, sesadangnya aja berdosa. Sadang udah Tuhan. Sadang udah Tuhan. Oh, ujar nangan tadi. Di mana lagi mencari Tuhan selain daripada Allah? Ini orang yang mau buat maksiat itu tahunya Tuhannya Allah juga. Tahunya Tuhan Allah, tapi maksiat itu jalan.
Nang kedua sambat nang kedua. Yang kedua kata Ibrahim, kalau kau mau berbuat maksiat silakan berbuat maksiat. Tapi carilah rezeki ataupun carilah duit yang duit itu lain daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Taungut nang pemabuk di taungut. Di mana mencari rezeki selain daripada Allah? Berjualan rezeki dari Allah, pegawai dari Allah, apalagi berdagang dari Allah, berkabun dari Allah, berceramah dari Allah juga. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Amun gak itu jar kawannya tadi kada dapat semua rezeki itu. Justru karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ampih kau berbuat maksiat. Tobat ajalah, kembalilah kau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim. Baru dua. Kalau kau yang lain ada lagi sambungnya. Nang ketiga. Boleh kau kerja maksiat, dosa kau udah dapat. Carilah bumi tempat tinggal selain daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau masih bertempat tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, pasti kau dikenakan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau tidak bertempat tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kau tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang. Allah Ustaz. Berapa sudah? 3. Tuhan selain dari Allah. Apalagi itu juga? Duit selain dari duit rezeki Allah. Bumi selain dari bumi Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Kata Ibrahim alaihissalam, yang kau kerjakan maksiat, dosa kau tidak dapat. Carilah, kau mau berbuat maksiat kah? Kau mau main perempuan kah? Main judi kah? Main apakah kau? Carilah tempat tinggal, tempat kau bermain itu yang tidak ada satu makhluk Allah pun yang mengetahui di mana kau berada. Cari tempat yang Allah tidak tahu di mana. Rasanya tidak ada satu tempat pun yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Semuanya itu Allah tahu. Bingung si pemabuk tadi memikirkan, mana lagi mencari tempat yang tidak ada makhluk Allah. Berbuat maksiat itu yang tidak ada makhluk Allah, pasti ada, paling tidak nyamuk, samut yang kecil, pasti ada yang melihat, melaporkan, menjadi saksi ia berbuat maksiat. Kalau begitu, kata pemuda tadi, mulai saat ini aku berhentilah berbuat maksiat. Pantaslah kau jadi seorang ulama besar. Rupanya itu kuncinya, rupanya itu kuncinya. Kau takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan adanya yang 4 kau sampaikan itu, semua perbuatan maksiat aku tinggalkan. Aku ingin jadi orang yang baik. Saksikan olehmu wahai Ibrahim, aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insaf itu laki-laki, tobat itu laki-laki daripada perbuatan maksiat. Karena yang 4 macam sampaikan oleh Ibrahim tadi. 3 dengan 4, 7 macam. Mudah-mudahan dengan yang 7 macam ini kita dapat terhindar daripada perbuatan yang tidak baik. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Namun sebelum saya menutup daripada tausiah singkat pada malam hari ini, hajat daripada tuan rumah tadi minta dibacakan sedikit syair. Bukan syair ibarat sudah dibacakan tadi oleh ibu. Ini syair puji-pujian kepada ulama kita, kepada tuan guru kita, Shahibul Wilayah Syekh Siti Abdul Rahman Siddiq bin Sayyid Muhammad Habib. Alhamdulillah, hamba ucapkan tanda syukur atas nikmatnya. Salawat dan salam dihaturkan kepada Rasul dan kerabatnya. Izinkan hamba membaca syairnya, riwayat hidup dan perjuangannya. Banyaklah orang yang mengenalnya sebagai tanda kewaliannya.
Abdurrahman itu namanya, Sidik itu adalah gelarnya, Martapura bumi lahirnya, Sumatera Riau negeri rantaunya. Menuntut ilmu di kampung lahirnya, di dalam pagar itu namanya, meneruskan ke negeri nabinya, Mekah Madinah itulah tempatnya. 88 tahun sudah wafatnya, 4 Sya'ban tanggal bulannya, bersama kita mengingatkannya sebagai tanda rasa cintanya. Riwayat nyata perjuangannya, suka dan duka dialaminya, korban jiwa, korban hartanya, membela agama yang diutamakannya. Jiwa dan raga direlakannya hanya untuk agama Tuhannya, tidak mengharap balas pujinya kepada orang yang menerimanya. Pahit dan getir dirasakannya, berbagai macam uji cobanya, banyaklah hasil sangat nyatanya, semua orang menikmatinya. Banyaklah orang mendatanginya untuk menuntut ilmu amalnya, duhai beruntung yang mendapatkannya, tiada terhingga nilai harganya. Luas ilmunya, banyak amalnya, di sana sini bukti nyatanya, murid tersebar amat banyaknya, berkat ilmu dan karamahnya. Beruntung orang yang menjumpainya, ilmu dan amal diberikannya, berbagai macam nama kitabnya, tergantung tingkat pelajarannya. Marilah kita tuntut ilmunya yang sudah ada disajikannya, amal ma'rifat akaidul imannya, itulah salah satu karyanya. Iman dan yakin adalah kuncinya untuk mengharap menangkap ilmu amalnya, andai dan tolan pada umumnya terhadap keturunan yang diutamakannya. Sibuk mengajar selama hidupnya kepada umat pada umumnya, terhadap anak yang utamanya sebagai penerus risalahnya. Banyaklah orang mengambil berkahnya, bermacam suku mendatanginya, yakin dan nyata kemuliaannya, ramailah orang yang menziarahinya. Makan dan minum dijaminnya, tamu yang datang dijamunya, selama menuntut ilmu amalnya, tiada lepas dari perhatiannya. Tiada mengambil upah gajinya, selama menjabat mufti rajanya, di negeri rengat kedudukannya, kampung hidayat tempat tinggalnya. Banyak jasanya tiada kiranya, khususnya di Inhin bumi tinggalnya. Marilah kita kenang jasanya, mengadakan haulan salah satunya. Ikhlas ilmu, ikhlas amalnya, ikhlas harta, ikhlas jiwanya, sungguh mulia jasad dan rohnya, menghadap Tuhan yang menciptakannya. Marilah kita ulurkan tangannya, membangun agama di negerinya, di negeri tinggalnya, untuk mengenang jasa-jasanya sebagai penerus perjuangannya. Janganlah ragu, janganlah bimbang untuk terus memperjuangkannya. Tuhan yang kasih dan maha sayang akan selalu menyertainya. Menyesal akhir tiada gunanya, menyesal sekarang banyak untungnya. Coba pikirkan untung ruginya, hidup di dunia sebentar masanya. Sumatera Riau nama pulaunya, Indragiri nama kerajaannya, Hidayat Sapat
tempat tinggalnya sekaligus tempat wafatnya. Terima kasih atas perhatiannya, syair dikarang mengenang jasanya, tiada terhingga riwayat hidupnya, kalau diceritakan tiada habis-habisnya. Hamba ucapkan akhir kalamnya kepada hadirin sekaliannya, khilaf dan salah itu tempatnya, kepada manusia itu letaknya. Semoga kita mendapatkan berkah daripada mengadakan haulan daripada Tuan Guru kita Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Habib. Lebih dan kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.